Nah, apabila rusak ini tujuan dan rusak niat penuntutnya dengan bahwa dia memperalat dengan ilmu itu kepada dunia, baik harta atau kedudukan, maka batallah pahalanya, gugurlah amalnya, dan rugilah dia kerugian yang nyata. Bila sudah niatnya menuntut ilmu itu bukan untuk takwa kepada Allah, kalau jadi apa-apa lagi, kalau jadi apa-apa, kalau jadi ibadah lagi. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Para muhibbin rahimakumullah. Qala al-Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu, innama yuta'allamul ilmu liyuttaqa bihillah wa innama fuddila al-ilmu ala ghairihi li'annahu yuttaqa bihillah. Fa in ikhtalla hadzal maqsud wa fasadat niyyatu talibihi bi ay yatawassala bihi ila dunyawiyyin min malin aw jah faqad batala ajruhu wa abita amaluhu wa khasira khusranan mubina. Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu berkata, hanya saja dipelajari ilmu agama itu untuk takwa kepada Allah. Hanya saja dipelajari ilmu agama itu untuk takwa, untuk menjunjung perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Hanya saja dilebihkan itu ilmu atas selainnya. Ilmu lebih daripada harta, ilmu lebih daripada pangkat, ilmu lebih dari amal. Nah, karena dengan ilmu itu orang bisa takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmu tahu ini halal, ambil, ini haram, dijauhi. Dengan ilmu. Jadi ilmu itu dituntut untuk takwa kepada Allah. Makanya itu ilmu jadi mulia. Nah, apabila rusak ini tujuan dan rusak niat penuntutnya dengan bahwa dia memperalat dengan ilmu itu kepada dunia, baik harta atau kedudukan, maka batallah pahalanya, gugurlah amalnya, dan rugilah dia kerugian yang nyata. Bila sudah niatnya menuntut ilmu itu bukan untuk takwa kepada Allah, kalau jadi apa-apa lagi, kalau jadi apa-apa, kalau jadi ibadah lagi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Idza wuffiqal 'abdu an-niyyata as-salihah bi talabil 'ilmin nafi' alladhi yuaddi ila at-ta'ah wal ikhlas wat tawadu wal khasyah wa isar al-akhirah 'ala ad-dunya wa luzumil adab baina yadayillahi ta'ala wa takhalluqi bi akhlaqi sayyidil mursalin yud'a alimal akhirah. Apabila diberi taufik oleh Allah seseorang hamba akan niat yang baik pada menuntut ilmu yang bermanfaat, yang membawanya kepada taat, ilmu yang membawanya kepada ikhlas, ilmu yang membawanya kepada tawadu dan takut kepada Allah, ilmu yang membawanya mengutamakan akhirat atas dunia, ilmu yang membuat dia beradab terhadap Allah, ilmu yang dengannya dia bisa berakhlak dengan akhlak Rasulullah. Maka bila demikian seorang hamba tadi disebut alimal akhirah, adalah alim akhirat namanya. Jadi orang alim ini ada terbagi dua. Ada alimud dunia, ada alimul akhirat.
Nah, alim akhirat itu adalah orang yang baik niatnya dalam menuntut ilmu, dan ilmu yang dituntutnya itu adalah ilmu yang menimbulkan hal-hal yang baik seperti tadi. Nah, itulah ilmu yang mana disebut orang yang berilmu itu alimal akhirat. Wa kana imaman yuqtada bih, dan dia jadi imam yang diikuti dengannya bi ahkamil zahir wal batin, pada hukum zahir maupun hukum batin. Wa yahtadi bi nurihi kullu man sahibah, dan dapat petunjuk dengan dia orang tadi tiap-tiap orang yang menyertainya. Wa yastadi'u bi'ilmihi kullu man ittaba'ah, dan dapat cahaya dengan ilmunya orang yang mengikutinya. Wa barakatan fi baladihi, dan dia itu orang menjadi barakah di negerinya. Nah, jadi artinya ada dua hal yang perlu kita ketahui dalam hal ilmu ini. Pertama, niat menuntut ilmu yang bagus. Niat menuntut ilmu yang bagus. Nah, yang kedua yang dituntut ini adalah ilmu yang membuat kita takut jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut jauh daripada Allah. Kayak apa ilmu nang takut jauh kepada Allah itu? Ilmu yang takut jauh terhadap Allah itu ilmu yang membuahkan kepada kita makin rajin beribadah. Nah, kita baca buku ini, kita dengar pengajian ini, nang dahulunya kada bewitir, sembahyang witir. Nah, nang dulunya kada sembahyang qabliyah ba'diyah, sekarang sembahyang qabliyah ba'diyah. Ini ilmu yang bermanfaat, ilmu yang disertai oleh khasyah. Jadi niatnya yang bagus dalam hal menuntut ilmu, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ditambah ilmu yang dituntut itu ilmu yang membawa kita kepada taat terhadap Allah, ilmu yang membawa kepada ikhlas. Dulunya beribadah katuju dilihat orang, dulunya beribadah katuju diperhatikan orang. Nah, sekarang sudah tahu bahwa itu riya. Bila riya dosanya besar, ibadahnya kada jadi pahala. Nah, sekarang sudah berubah. Ibadah kada memandang perhatian orang lagi. Diperhatikan orang kada, tetap ingin beribadah. Nah, karena belajar ilmu itu. Nah, ini ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kewajiban seorang murid adalah memilih untuk dirinya mana ilmu yang bermanfaat, mana ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itulah ilmu yang diwajibkan kita menuntutnya. Bukan setiap majelis ilmu itu bermanfaat. Tinggal kita memilih apakah majelis ini, buku kitab ini memberikan faidah kedekatan kepada Allah atau kada. Nah, bila kada mendekatkan diri kita kepada Allah, maka tinggalkan kitab itu, tinggalkan pelajaran itu. Cari pelajaran yang membuat kita makin takut jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.